Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, melanjutkan kuliah kita mengenai logika dan algoritma, utamanya untuk logika dan algoritma bahasa C. Di sini kita sudah menginjak ke materi mengenai fungsi atau function kalau dalam bahasa Inggris. Oke, apa itu fungsi atau function? Akan saya jelaskan melalui slide ini. Jadi, apa itu fungsi? Fungsi adalah suatu bagian dari program yang dirancang untuk melaksanakan tugas tertentu, dan letaknya dipisahkan dari program yang menggunakannya. Jadi, fungsi itu kalau biasanya kita membuat program, kita buat fungsi main. Nah, kalau kita buat fungsi baru, biasanya fungsi itu dituliskan di luar fungsi utama atau di luar fungsi main. Elemen utama dari bahasa C adalah berupa fungsi-fungsi. Dalam hal ini, program dari bahasa C dibentuk dari kumpulan fungsi atau standar dan fungsi yang bisa kita buat sendiri. Tujuan dari fungsi pada program C, jadi fungsi ini pasti ada dalam setiap bahasa pemrograman. Jika kalian menggunakan Python, kalian menggunakan Java, kalian menggunakan Kotlin, itu juga punya fungsi. Cuma karena di sini kita menggunakan bahasa C dan bahasa C ini adalah bahasa prosedural, bukan bahasa object oriented, maka tujuan dari fungsi pada bahasa C ini berbeda dengan bahasa-bahasa seperti Python atau seperti Java. Tujuan dari fungsi pada program C yaitu yang pertama membuat program lebih terstruktur sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Jadi dengan memisahkan langkah-langkah detail ke satu atau lebih fungsi-fungsi, maka fungsi utama atau main menjadi lebih pendek, jelas dan mudah dimengerti. Jadi dengan kita membuat fungsi baru, maka fungsi main, fungsi utama kita itu kode yang ada di dalamnya menjadi lebih sedikit. Karena nanti kita hanya perlu memanggil fungsi tersebut ke dalam fungsi main. Jadi nanti kalau kita buat fungsinya itu tinggal dipanggil-panggil saja di dalam fungsi main. Yang kedua yaitu mengurangi pengulangan atau duplikasi kode. Langkah-langkah program yang sama dan dipakai berulang-ulang dapat ditulis sekali saja secara terpisah dari fungsi-fungsi yang lain. Jadi ketika kita membuat sebuah fungsi, misalkan fungsi penjumlahan, terus kemudian fungsi itu kita panggil, terus ketika suatu saat kita membuat program yang sama yang membutuhkan fungsi penjumlahan, kita tidak perlu membuat sebuah perhitungan penjumlahan lagi, cukup dipanggil lagi saja fungsinya. Jadi ini akan mengurangi duplikasi kode. Kalau biasanya kita tidak menggunakan fungsi, kita menulis penjumlahan berulang kali. Dengan menggunakan fungsi, kita cukup buat satu fungsi penjumlahan, terus kita panggil fungsi tersebut. Seperti itu. Jadi tujuan dari fungsi pada bahasa C adalah membuat struktur program lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Yang kedua, mengurangi duplikasi kode. Selanjutnya kita beralih ke deklarasi fungsi. Ya, fungsi yang sering kita pakai di bahasa C ada dua ya, yaitu ada fungsi printf untuk menampilkan informasi atau data ke layar, juga ada fungsi scanf untuk membaca inputan dari pengguna. Ya, ini fungsi yang sering kita pakai untuk mencetak dan untuk membaca inputan. Untuk pembuatan fungsi ini seperti ini. Jadi kalau ada ini nama fungsi printf, terus ada kurung buka kurung tutup, ini namanya fungsi. Nah,
untuk menuliskan fungsi itu sangat mudah sekali. Yang utama adalah ini kita nanti bisa tulis tipe keluaran fungsi. Tipe keluaran fungsi ini bisa integer, bisa float, bisa void. Kemudian ada nama fungsi. Nama fungsi itu bebas kita mau isikan apa nama fungsinya. Kalau bisa sih nama fungsinya itu sesuai dengan kegunaannya. Misalkan fungsi pembagian, maka nama fungsinya adalah pembagian. Fungsi hitung luas segitiga, berarti nama fungsinya luas segitiga, seperti itu. Lalu tidak lupa untuk menuliskan fungsi kita perlu kurung tutup seperti ini, kurung buka dan kurung tutup seperti ini. Ini nanti diisikan parameter atau deklarasi argumen. Dan nanti kita bisa isi parameter atau deklarasi argumen di sini. Deklarasi argumen itu seperti misalkan integer A float B, itu deklarasi argumen seperti itu. Kalau parameter itu A, B, C, D, itu sama sebenarnya. Deklarasi argumen sama parameter itu sama. Pokoknya nanti kita tulis dalam kurung ini adalah parameter atau deklarasi argumen. Lalu kita tambahkan kurung kurawal buka, terus kurung kurawal tutup. Untuk kurung kurawal ini itu di dalamnya berisi tubuh fungsi, jadi kita bisa memberikan logik di dalam fungsi itu di dalam kurung buka dan kurung tutup ini. Jadi misalkan untuk menghitung luas segitiga, berarti rumus luas segitiga kita masukkan ke dalam tubuh fungsi ini. Untuk menghitung luas persegi misalkan, maka rumus luas persegi dimasukkan ke dalam tubuh fungsi ini. Nah, ini contoh fungsi. Misalkan di sini kita punya sebuah fungsi namanya inisialisasi. Nah, ini seperti yang tadi kita bahas. Untuk menuliskannya, yang pertama kita tulis dulu tipe keluaran fungsi, misalkan integer. Terus kemudian di sini nama fungsinya, misalkan nama fungsinya adalah inisialisasi. Nah, kemudian kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, terus kemudian untuk fungsi yang dia nilai keluarannya itu integer, pokoknya selain void itu dia pakai return, harus dikembalikan pakai return seperti ini. Jadi fungsi yang selain void, integer, float, kemudian double, itu semuanya pakai return. Kemudian untuk menuliskan fungsi, misalkan kita menulis fungsi tidak ada tipe keluarannya seperti ini, jadi ini tidak ada tipe keluarannya, maka secara default di bahasa C akan men-setting nilai keluarannya itu integer. Jadi di sini kalau inisialisasinya kosong seperti ini, tidak ada tipe keluarannya, ini di set integer. Jadi ini sama ini itu sama-sama tipe keluaran integer. Kalau kosongan seperti ini tidak dicantumkan seperti ini, dia di set integer. Ya, ini adalah beberapa catatan. Tipe keluaran fungsi tidak disebutkan, berarti integer. Inisialisasi adalah nama fungsi, ini adalah nama fungsi. Tanda kurung buka, kurung tutup sesudah nama fungsi menyatakan fungsi tidak memiliki parameter. Jadi kalau kosongan seperti ini itu boleh tidak punya parameter dia. Kemudian kurung buka, kurung tutup adalah awal dan akhir dari fungsi. Ini adalah isi dari fungsi atau tubuh fungsi. Return 0 merupakan sebuah pernyataan dalam tubuh fungsi. Ya, ini kalau misalkan dia selain void, dia butuh return. Ini contoh untuk memberikan nilai keluaran fungsi. Ini contohnya itu sama seperti ini. Kita mencetak hasil keluaran dari function inisialisasi. Oke, di sini kita punya fungsi main, integer main. Karena dia pakai integer, maka butuh return. Lalu di sini kita punya fungsi. Fungsinya namanya inisialisasi. Jadi dalam menuliskan fungsi, dia ditulis di luar fungsi utama ya, seperti ini.
Oke, terus ya ini fungsi ini dipanggil 2 kali. Dipanggil pada panggilan pertama dia dimasukkan ke dalam variabel x, kemudian pada pemanggilan kedua dia dimasukkan dalam variabel y. Ini y harusnya, ini y ya. Terus nanti hasil keluarannya adalah sebagai berikut. Ini saya bukakan Visual Studio Code-nya. Ya, ini seperti inisialisasi ya, seperti ini. Oke, ini dikasih 0 dulu. Oke, ini nilai x, nilai y, dan nilai y. Ya misalkan seperti ini ya, kita run. Oke, saya run lagi ya, seperti ini. Jadi nilai x maupun nilai y ini adalah 0 karena kita set di sini returnnya adalah 0. Ini warning, diabaikan saja, ini tidak menyebabkan error, nggak apa-apa. Terus misalkan di sini saya set 1 atau misalkan 2 ya, maka nilai x dan nilai y itu nilainya adalah 2 karena dia kan x kan menyimpan inisialisasi fungsi nilai dari fungsi inisialisasi, y juga menyimpan nilai dari fungsi inisialisasi. Maka ketika di run ya nilainya 2 ya, sangat mudah sekali bukan? Jadi untuk membuat fungsi tinggal ditulis saja nama fungsi kurang buka kurang tutup kurang kurawal buka kurang kurawal tutup, terus nanti dipanggil di fungsi main. Nah, ini ada sebuah catatan pada suatu fungsi. Jika suatu pernyataan return dieksekusi, maka eksekusi terhadap fungsi akan berakhir dan nilai dari parameter return akan menjadi nilai keluaran fungsi. Jadi kalau dalam suatu fungsi ada return yang dieksekusi, maka fungsi akan berakhir dan nilai dari parameter return akan menjadi keluaran fungsi. Jadi nilai, kalau di sini ada return, maka nilai dari keluaran return ini akan dieksekusi, akan menjadi keluaran dari fungsi. Seperti itu. Kalau tidak ada return, ya berarti kurung kurawal ini menjadi penanda berakhirnya fungsi. Kalau tidak ada return ya syarat kalau dia tidak ada return adalah dia tipe keluarannya void. Seperti itu. Ini ada contoh lagi fungsi dengan 2 buah nilai return. Oke, di sini kita bisa lihat ada sebuah fungsi namanya adalah fungsi minimum. Di sini kita sudah set ya integer minimum, kemudian kita punya 2 buah parameter. Parameternya ini tipe datanya integer, walaupun di sini belum disebutkan parameternya apa. Kemudian di sini kita tuliskan lagi, yang penting itu yang di sini, yang minimum di bawah ini. Jadi kita punya fungsi namanya minimum, kemudian dia punya parameter yaitu x dan y. Kemudian di dalam fungsi minimum ini kita punya sebuah percabangan if. Jadi kalau misalkan x kurang dari y, maka yang dikembalikan adalah x. Jika x lebih besar daripada y, kebalikannya yang pertama tadi, maka yang dikeluarkan y. Jadi kita mencetak bilangan terkecil antara x dan y. Sebenarnya ini tidak perlu ditulis, nggak apa-apa. Yang penting yang ini. Nah, ini karena di sini fungsinya itu tidak punya tipe keluaran, maka secara default fungsi minimum ini nilai keluarannya adalah integer. Ya, terus di sini kita menggunakan inputan dari user atau input keyboard. Kita deklarasikan dulu nilai variabelnya, ada variabel A, variabel B, variabel kecil dengan tipe data integer. Lalu kita disuruh untuk memasukkan nilai A sembarang, nanti dimasukkan sembarang, nilai B, lalu dia akan
memanggil fungsi minimum. Ya, memanggil fungsi minimum. Nilai fungsi minimum itu bisa variabel A dan B yang tadi kita masukkan. Ya, ini A dan B ini ditampung di dalam fungsi minimum, makanya di sini fungsi minimumnya tidak ada parameternya ya, karena akan diisi A dan B. Kemudian fungsi minimum ini dipanggil, kemudian disimpan dalam variabel kecil. Nah, baru di sini kita cetak hasilnya. Bilangan terkecil antara misalkan 5 dan 3, nanti hasilnya adalah 3. Seperti itu. Ini saya demokan di Visual Studio Code. Oke. Misalkan di sini ini sudah saya salin di Visual Studio Code, misalkan saya run ya seperti ini. Misalkan nilai A itu 6, nilai B itu 3, maka dia akan menampilkan hasil perbandingan yang pasti nanti keluarannya adalah 3 ya. Nilai terkecil antara 6 dan 3 adalah 3. Ini contoh penerapan fungsi. Penerapan fungsi di sini kita membuat fungsi minimum. Jadi intinya kita bisa menambahkan entah itu percabangan, entah itu perulangan di dalam tubuh fungsi ini, dalam tubuh fungsi. Ya, ini karena sudah ada return, tidak perlu ditulis return lagi. Oke, ini seperti itu untuk fungsi dengan dua buah nilai return karena dia ada 2 parameter. Ingat, di sini adalah parameter. Nah, ya seperti itu. Lanjut ya, ini fungsi dengan keluaran bukan integer. Fungsi dengan keluaran bukan integer. Kalau yang tadi itu dia integer ya. Jadi di sini keluarannya integer semua. Integer semua. Kalau di sini kita ganti keluarannya berupa float. Ya, bisa berupa float, bisa berupa string. Nanti kita cetak dengan string. Oke, di sini contohnya adalah kita memasukkan nilai A dan B sama seperti yang tadi. Ya, bedanya di sini kita untuk fungsi mainnya itu ya ini menggunakan void, jadi tidak perlu pakai return. Ya, di sini sama, sebenarnya sama semua ya. Cuma di sini kita menggunakan float. Ya, kalau tadi kita boleh menulis dikosongin, tipe keluarannya boleh dikosongin, tapi kalau di sini nilai tipe keluarannya harus diisikan, tidak bisa default. Kalau default dia integer, makanya kita tuliskan tipe keluarannya adalah float ya. Pokoknya yang tadi integer diganti float semua ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan pecahan, karena di sini kan float kan untuk pecahan, jadi integer untuk bilangan bulat, float untuk pecahan ya. Ini sama, nanti fungsi minimum disimpan dalam variabel kecil. Terus kita menggunakan %g itu untuk pecahan. Selain %f ada %g. Kalau %f nanti ada 0, di belakang koma itu banyak. Kalau %g nanti dia akan tidak ada 0 di belakang komanya, tidak ada. Dan langsung saja kita praktikkan saja. Minimum 2 ya, seperti ini ya. Ini kodenya, coba kita run. Oke, karena di sini kita menggunakan float, maka saya coba memasukkan bilangan pecahan, misalkan 5,7 terus 2,6. Harusnya yang bilangan terkecil adalah yang nilai A. Kita enter ya, seperti ini hasilnya ya. Jadi ini sebenarnya sama, menggunakan 2 parameter, cuma di sini dia menggunakan selain integer gitu, kita menggunakan float seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke fungsi
yang menggunakan void. Ini merupakan fungsi yang keluarnya bukan integer juga. Jadi jika kita menggunakan void, maka kita tidak perlu menuliskan return. Jadi void ini digunakan untuk membuat fungsi yang tanpa nilai kembalian atau tanpa return. Di sini kita akan menulis sebuah fungsi, di dalamnya kita buat inputan seperti ini. Jadi ketika fungsi ini dipanggil, maka dia akan mencetak tulisan program ini dibuat oleh tanggal dan selamat menggunakannya. Nah, cukup simple, dipanggilnya cukup seperti ini saja. Jadi fungsi untuk memanggil fungsi cukup dipanggil nama fungsi, kurung buka, kurung tutup, titik koma, seperti itu. Oke, langsung saya praktekkan. Di sini menggunakan Visual Studio Code. Ya, ini misalkan di sini ya, dia akan menampilkan cetakan ini. Kita akan ya, seperti ini hasilnya. Saya run lagi, run code ya, seperti ini. Kalau misalkan kita ingin menampilkan 2 kali, tinggal tulis saja fungsinya 2 kali seperti ini, seperti itu ya. Ini supaya ada spasi, kasihkan seperti ini. Oke, kita run ya, ini ada 2 keluaran seperti ini. Jadi itulah kegunaan fungsi, kita terhindar dari duplikasi kode. Kalau kita mau menggunakannya kembali, tinggal kita panggil saja. Oke, terakhir sebelum saya akhiri penjelasan mengenai fungsi, di sini saya mau menjelaskan mengenai pemanggilan fungsi menggunakan nilai parameter. Oke, contohnya yang ini ya. Ya, yang ini, misalkan yang ini, yang integer ini saya komen. Jadi di sini kita akan langsung memberikan nilainya. Kalau di sini kan nilainya dimasukkan dari keyboard, langsung dimasukkan oleh user. Di sini kita berikan nilainya misalkan 50, ini 34, seperti ini bisa langsung. Jadi kita bisa langsung menuliskan nilai dari fungsi, nilai parameternya langsung tulis, itu bisa, atau bisa pakai input keyboard seperti ini. Kalau ini nanti langsung muncul nilainya adalah 34 ya. Ini kita hapus, run ya, ini 34. Ini agak sedikit salah, tapi dia tahu kalau nilai yang terkecil adalah 34. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa memasukkan langsung nilai parameternya seperti ini. Oke, saya kira cukup sekian untuk penjelasan mengenai fungsi pada kesempatan kali ini. Untuk penjelasan fungsi lainnya masih akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi ini adalah penjelasan fungsi part 1. Saya harap kalian paham konsep dari fungsi ini, bagaimana menuliskannya, bagaimana memanggil fungsi. Yang penting bagaimana cara menuliskan, bagaimana cara memanggil fungsi, kalian sudah paham. Sehingga nanti di penjelasan berikutnya, di pertemuan berikutnya, saya akan dengan mudah dapat menjelaskan penggunaan fungsi yang lain. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.